Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang kinematika dalam satu dimensi. Mari kita mulai. Baik, kinematika dalam satu dimensi akan terbagi menjadi dua bagian. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai distance and displacement, jarak dan berpindah, serta speed and velocity, kecepatan dan kelajuan. Insya Allah di video berikutnya akan ada berkaitan dengan akselerasi. Tujuan ya, atau capaian yang akan didapatkan oleh mahasiswa pada kuliah ini adalah pertama, mampu menerapkan ilmu pengetahuan alam, matematika, dan sosial untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip rekayasa dalam basic science and engineering. Dengan course learning outcome, ya, pertama adalah mahasiswa dapat menjalankan konsep dasar, menyelesaikan dan memahami penerapan fisika dasar 1 di bidang teknik industri. Kedua, mahasiswa dapat menjelaskan dan menyelesaikan masalah tentang kinematika, dinamatika, gerak rotasi, sistem partikel, dan fluid. Pendahuluan, gerakan suatu objek dapat dijelaskan dengan kata-kata. Jadi, gerakan tidak harus seorang fisika yang bisa menentukan bahwa apakah benda itu bergerak atau tidak. Dalam kata-kata yang awam, kalimat gerakan seperti berjalan cepat, berhenti, melambat, mempercepat, atau berbelok. Misalnya kita sedang di jalan sama teman. Nah, teman bisa bilang, ayo mau jalannya lebih dipercepat. Oke. Kenapa? Karena kita sudah terlambat. Ada kalimat berjalan dipercepat. Atau di depan, kalau kita berjalan, kita tidak tahu arah, ya kita melihat, ya, minta tolong sama orang untuk menunjukkan, dia akan bilang, di depan itu jangan lupa untuk berbelok ke kanan atau berbelok ke kiri. Itu juga suatu gerakan objek. Nah, dalam fisika, gerakan objek akan terbagi menjadi stand, displacement, speed, velocity, and acceleration. Distance, nah, displacement, speed, velocity, acceleration ini berkaitan dengan kuantitas matematis. Nah, kuantitas matematis yang digunakan untuk menggambarkan gerakan objek ini kemudian dapat menjadi dua kategori. Jadi 5 ini tadi itu akan menjadi dua kategori. Oke. Kategorinya terbagi menjadi dua, yaitu vektor dan skalar. Skalar adalah kuantitas yang sepenuhnya dijelaskan hanya dengan besarannya atau nilai numerik saja, hanya dalam bentuk angka. Sedangkan vektor adalah kuantitas yang sepenuhnya dijelaskan oleh besaran dan arahnya. Sudah ada besaran, juga harus ada arah. Sekilas sama, tapi mempunyai hal yang berbeda. Misal, kita datang ke suatu daerah, ya, kemudian kita tidak tahu arah. Kita bisa tanya kepada orang yang ada di sana. Ya. Dia bisa aja bilang, gini, Mas, misalnya kita tanya rumah makan. Mas, rumah makan terdekat di mana ya? Ya. Masnya mungkin aja bilang, oh tinggal 50 meter lagi kok. Atau dekat kok. Ya, paling sekitar 2 menit dari sekarang. Nah, itu kalimat yang menyatakan skala. Ya, 50 meter atau 20 menit. Ya, tanpa arah. Kita tanya lagi. Misalnya, arahnya kemana ya Mas ya? Nah, dia akan menjelaskan misalnya 50 meter ke kanan atau 50 meter ke kiri. Ya, oke, atau asik 20 menit lagi, ya nanti arahnya ke depan. Maka ada perbedaan. Yang satu tidak menunjukkan arah, yang satu menunjukkan arah. Yang satu adalah skala, dan yang lain adalah vektor. Dia menunjukkan arah. Oke. Ketika dalam ujian fisika, ingat,
Kalian harus tahu ini dalam bentuk skala atau vektor. Jangan-jangan nanti ketika kalian buat seharusnya benar, ya, tapi ketika kalian tidak menentukan arahnya, maka itu adalah suatu hal yang salah. Misalnya, berapa jaraknya, ya, berapa jarak dari seseorang, ya, dari misalnya dari Jogja ke Semarang. Maka kalimatnya misalnya hanya 180 km, mungkin salah, ya, bisa jadi salah. Jika dijelaskan lebih lanjut adalah 180 km ke utara atau ke selatan, ya, maka itu lebih. Coba kalau kita pahami tentang, kita lihat ada di sini nilai-nilai A, B, C, D, E, dan E. Nah, mana yang vektor dan mana yang skalar? Pertama adalah 5 meter. 5 meter ini adalah skalar karena dia hanya menunjukkan angka 5 meter. Nomor 2, 30 meter per second ke utara, ke timur, east ke timur. Ya, berarti apa? Ini vektor karena ada arah yang ditunjukkan di sana. Dan 5 mil north utara. Ya. Maka di sini juga vektor karena ada arahnya. 20 derajat Celcius itu bukan vektor, jelas skalar. Kenapa? Tidak ada arah. 256 Gauge itu juga sama skalar. 4000 kalori itu juga sama skalar. Nah, di harap contoh-contoh ini akan bisa memudahkan mana itu vektor, mana itu. Kita masuk di standard displacement. Distance, jarak adalah kuantitas skalar yang mengacu pada seberapa banyak tanah yang telah dilalui oleh suatu objek selama gerakan. Seberapa banyak tanah atau berapa banyak jarak yang telah dilalui oleh suatu objek selama gerakan. Sedangkan displacement adalah kuantitas vektor yang mengacu pada seberapa jauh objek tersebut keluar dari tempatnya. Maka ini adalah perubahan posisi keseluruhan objek. Kalau sekilas ini kelihatannya sama. Tapi kalau kita lihat, ini ada hal yang berbeda. Dalam bentuk prinsip. Distance itu melihat seberapa banyak jarak yang telah ditempuh. Displacement melihat seberapa banyak jauh perpindahan dari awal menuju ke akhir. Contoh misalnya, ya, ketika guru fisika mengajar, ya, dia bergerak misalnya 4 meter ke timur, kemudian 2 meter ke selatan, 4 meter ke barat, dan kemudian balik lagi 2 meter ke utara. Ya. Makanya kalau dari sini kita bisa melihat, ya, kalau ditanya, okay, berapa sih, ya, jarak yang telah ditempuh, ya, atau berapakah distance yang dia ditempuh, maka jelas jawaban adalah 4 meter ditambah 2 meter tambah 4 meter tambah 2 meter. Jadi jaraknya adalah 12 meter. Tapi kalau ditanya berapa sih perpindahannya, maka perpindahannya adalah 0. Ya. Kenapa 0? Karena dia balik ke posisi semula. Dia tidak berubah gerakan. Maaf, dia tidak berubah atau berpindah tempat. Okay. Maka dibilang 4 meter ke timur itu akan dihapus dengan 4 meter ke barat. 2 meter ke selatan itu akan dihapus dengan 2 meter ke utara. Contoh ini lagi kita lihat. Pemain ski bergerak dari A ke D. Ya, kalau kalian pernah lihat pemain ski, maka dia akan memutar. Pindah dari A ke B, ke C, ke D, terus demikian. Nah, kalau ditanya, berapa sih, ya, jarak yang sudah ditempuh, dan berapa sih perpindahannya? Berapa jarak yang bisa ditempuh? Maka kita lihat di sini. Ya, kita akan hitung dari A ke B, B ke C, dan C ke D. Itu kita tambahin. Ya. A ke B itu adalah 180 meter. B ke C
itu 140 meter. C ke D itu 100 meter. Maka berapa? 420 meter. Ya. Nah, kalau ditanya, distansinya berapa? Perpindahannya berapa? Maka yang harus kita ingat adalah, awal adalah A, titik akhir adalah D. Kalau kita lihat sini 40 ditambah 100. 140 meter. Itu adalah perpindahan. Tapi ingat, distance itu adalah besaran vektor. Besaran vektor harus menunjukkan A. Maka untuk lebih lengkap, 140 meter ke kanan. Nah, kita lihat, nah 140 meter ke kanan. Jadi kalau tanpa kanan, berarti jawabannya sama dengan pelatih. Ya, kalau pernah lihat pelatih sepak bola, ya, ketika pertandingan bermulai, dia akan berdiri, ya, dia duduk di pitch-nya, kemudian dia akan berdiri ke pinggir lapangan, jalan-jalan kanan kiri, kasih instruksi, dan kemudian dia balik lagi duduk di pitch. Sama kayak seperti ini. Ya, lalu dia mulai dari A ke B ke C dan ke D. Ya. Nah, kalau bertanyakan berapa sih jarak yang ditempuh, nah, sama kayak yang tadi, maka kita lihat dari A ke B itu berapa, B ke C itu berapa, ditambah C dan ke D itu berapa. Sedangkan kalau untuk tembus perbedaannya, maka kita langsung dari A ke D itu berapa. Dan jangan lupa arahnya kemana. Nah, oke, kalau kita lihat dari A ke B itu 35, B ke C 20, C ke D 40, 95 ya. Sedangkan perpindahannya itu sebanyak 55 ya ke kiri. Ya, dari A ke D ke kiri. Oke, contoh soal. Berapakah perpindahan yang dialami sebuah pelari lintas alam jika dia mulai dari sekolah berlari sejauh 10 mil dan finishnya di sekolah. Nah, ingat, mulai di sekolah, finishnya di sekolah, maka jelas jawabannya adalah 0. Ya, tidak ada perpindahan. Ya, caranya ada, tapi perpindahan tidak. Yang kedua, berapakah distance and displacement? Berapakah jarak dan perpindahan sebuah race mobil sejauh 500 mile? Kalau race mobil itu biasa dalam suatu sirkuit itu bisa mengintari, ya, dengan berbagai macam bentuk sirkuitnya itu akan mengintar. Ya, maka kalau ini apa yang terjadi, distance-nya aja 5 mile, sedangkan untuk displacement-nya adalah, contohnya seperti ini. Ya, ini gambar lab, ya, di Mandalika International Circuit. Kalau kalian lihat, ya, di sini ada gambar. Ya, jika mulai dari FL terus dari 1, 2 sampai ke 17 dan mereka lain, maka tidak ada perpindahan. Tapi jaraknya ada. Ya, jaraknya ada, dihitung dari mulai dari awal sampai dengan akhir. Dikali berapa kali dia melakukan perpindahan itu. Nah, berapa kali dia mengelilingi sirkuit. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke speed dan velocity. Speed adalah kuantitas skalar yang mengacu pada seberapa cepat sebuah objek itu bergerak. Dan speed dapat dianggap sebagai laju di mana suatu objek menempuh jarak. Dan objek tidak bergerak sama sekali, itu memiliki kecepatan. Ingat, berarti speed adalah kuantitas skalar. Speed itu dianggap sebagai kecepatan. Nah, dan velocity itu sebagai vektor. Ya, velocity itu adalah kuantitas vektor wajib pada laju di mana objek mengubah posisinya. Ya, maka velocity adalah vektor. Oke, ketika vektor berarti dia memperhitungkan A. Maka misalnya suatu objek memiliki kecepatan 55 mil per jam, ini adalah speed. Tapi kecepatan suatu objek misalnya 55 mil per jam ke arah timur, maka ini adalah velocity.
Nah, tambah arah, speed, pakai arah, velocity. Kalau speed skalar, besaran skalar yang tidak membutuhkan tentang arah. Velocity adalah besaran vektor yang membutuhkan tentang arah. Bagaimana cara kita menghitung ya, average speed, ya, kecepatan rata-rata dan kecepatan velocity. Kalau kita lihat di sini contohnya, ya, ini suatu speedometer, ya, biasanya kalau di mobil atau di motor, ya, kita lihat, kita jalan dari rumah atau kos menuju sekolah. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ya, kecepatannya mulai dari 100, 140, 160, ya. Kadang nanti dia akan berhenti, ya, dan nanti kan dia balik lagi. Nah, jadi ketika objek bergerak, itu seringkali terjadi perubahan kecepatan. Sama kayak tadi, kalian dari kos ke kuliah, kampus. Di jalan, nggak mungkin kecepatannya tetap 30 km per jam saja, atau 60 km per jam saja. Kadang-kadang lebih dari 60 km per jam. Bisa 100 km. Tapi ketika ada lampu merah, jelas kalian berhenti. Berarti apa? Nol. Ketika rame, ada mobil di depan, ya, atau halangan depan, kalian akan menurunkan kecepatan. Sehingga apa? 20 km. Nah, sampai di suatu kampus, ya, maka akan dihitung rata-ratanya berapa. Ya, itu adalah average speed. Kecepatan rata-rata selama seluruh gerakan dianggap sebagai rata-rata dari semua pembacaan speedometer. Ya, dihitung. Jadi tidak merhitungkan secara detik per detik, enggak. Mulai dari awal sampai akhir. Saya berangkat jam berapa sampai jam berapa. Oke, maka dalam kilometer berapa, maka itu adalah kecepatan rata. Maka average speed di sini adalah distance dan bagi dengan waktu. Kecepatan rata-rata adalah jarak dibagi dengan velocity, ya, itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Contoh, ya, dari Pasuruan ke Klaten, ya, dulu ditempuh dalam waktu 6 jam. Jalan itu 6 jam. Sekarang dengan adanya jalan tol ditempuh dalam waktu 4 jam. Apa yang berbeda di sini? Nah, yang berbeda adalah average speed. Dulu tanpa jalan tol mungkin lebih jauh, ya, waktunya, jaraknya, kecepatan. Oke, yang berbeda adalah average speed. Kalau average velocity pakai 6 jam atau 4 jam sama, karena posisi sama, mulai dari Pasuruan sampai di. Contoh, selama liburan Nisa melakukan perjalanan dengan jarak total 440 mil. Perjalanan tersebut memakan waktu 8 jam. Berapakah kecepatan rata-ratanya? Maka langsung kita hitung 440 mil bagi dengan 8. Kata apa? 50 mil per jam. Maka kalau di sini, ya, bisa memiliki kecepatan rata-rata 55 mil per jam, berarti dia berkendara, ya, tidak selalu konstan 50 mil per jam. Bisa saja dalam perjalanan apa istirahat ke toilet, makan, kadang ngebut, kadang sambil terima telepon dan lain-lain, ya. Yang tapi terima telepon nggak boleh, ya. Sambil dia menikmati pemandangan, dia pelan. Maka rumus di atas merupakan metode singkat untuk menentukan kecepatan rata-rata suatu objek. Contoh lagi misalnya, bergerak, ya, dari awal ke timur, ke selatan, ke barat, dan ke utara. Kalau ditanya average speed-nya berapa? Ya jelas. Jaraknya berapa?
12 meter. Bagi berapa sih waktunya? 24 detik. 14 per 24 ya berarti 0,5. Ya, kalau kita 65 meter per second. Tapi berapa sih velocity-nya, average velocity-nya? Ya 0. Karena dia balik di posisi awal. Berarti 0 per 24 detik. Jadi tetap. Begitu juga dari Pominski mulai dari A ke B, ke C, dan ke D. Ya, oke. Kalau dalam misalnya dalam 3 menit, berapa kecepatannya? Ini kita bisa lihat. Ya, sama juga dengan yang terakhir. Oke. Nah, kalau kita lihat terakhir, ski itu berapa kecepatannya? 420 menit per 30 menit. Mohon maaf, 420 meter per 3 menit. Itu 140 menit, 140 meter per menit. Kecepatan kelajuan rata-ratanya, average velocity adalah 140 meter ke kanan dibagi dengan 3 menit. Itu 46,7 meter per menit ke kanan. Nah, kita lihat ya, beda ya. 140 meter per menit, 146,7 meter per menit ke kanan. Tadi, latih sepak bola lagi tadi, 95 yard bagi dengan 10 menit, 95 yard per menit. Dengan average velocity-nya adalah 50 yard ke kiri bagi 10 menit. 5,5 yard per menit ke kiri. Oke, demikian video ajar berkaitan dengan kinematika dalam satu dimensi. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.